Kenalin, nama aku Dimas Hendrianto. Kebetulan kami di sini kuliah juga di Fakultas Teknik UNS di Prodi Perencanaan Wilayah Kota dari angkatan 21. Oke. Nah, selama di PWK nih Mas, akhir-akhir ini kesibukannya itu apa sih Mas? Jadi kebetulan karena semester 6 ya sibuk persiapan buat TA sama sibuk cari-cari portofolio buat nanti setelah kuliah sambil ngembangin skala juga. Lagi sibuk ngurusin portofolio terus juga seminar ya Mas ya. Nah, ini kan kita akan membahas terkait skala nih Mas. Skala komponen itu kan mulai terkenal itu mulai muncul di tahun 2022 kemarin ya Mas ya. Iya, 2023 sih. 2023 nih Mas. Nah, selama mengembangkan skala tuh mungkin bisa diceritain apa ada dasarnya atau dari awal kenapa skala bisa muncul tuh kayak gimana Mas? Jadi ngomong skala tuh awal mulanya tuh gara-gara obrolan sama teman aja sih. Yang jelas yang paling motivasi itu emang dari senior-senior dari perencanaan wilayah kota juga, dari kakak-kakak kita dari angkatan 2012, dari angkatan 2019 itu juga ada juga yang memotivasi kita buat bikin usaha startup terkait bidang perencanaan wilayah kota gitu. Awalnya itu, terus aku sama temenku itu ada angkatan 21 juga. Jadi skala tuh mulai terbentuk tuh mungkin baru setahun 2 tahun ini ya. Mulainya dari 4 orang, jadi kita berangkat dari 4 orang yang emang pengen aja. Jadi angkatan 2019 ada, 2018, 17 ada. Jadi buat dari angkatan 21 juga pengen ada gitu. Awal mulanya gitu sih sekarang. Jadi dari situ obrolan dari kita aja ngobrol di tongkrongan gitu, jadi terus udah ayo kita seriusin, jadi bikin terus mulailah konsep. Jadi mulai setahun 2 tahun ini ya berjalan. Jadi skala tuh lebih fokus ke emang edukasi aja sih. Kita nggak profit oriented banget, jadi memang kita fokus di edukasi dan memang modalnya modal nekat. Jadi aku sama teman-teman juga kayak kita mulai tapi nggak ngejar profit gitu ya. Jadi aku juga nggak bisa ngejanjiin apapun, maksudnya nggak bakal bisa ngejanjiin startup ini sukses. Jadi ya kita ikhlas aja buat edukasi, karena kita juga berpikir karena kita kan bergeraknya sekarang di bidang edukasi, dan akhir-akhir ini kita banyak program kayak kolaborasi sama kita pernah kolaborasi sama Prodi sama HM itu buat tutorial juga terkait bidang perencanaan wilayah kota, dan itu juga dibuka untuk umum. Jadi emang fokus kita buat edukasi masyarakat, dan yaitu kita bareng-bareng mengabdi lah gitulah, menyebarkan ilmu. Karena memang kalau dilihat di luar sana tuh kayak kelas-kelas terkait perencanaan wilayah kota tuh kayak mahal, kayak satu kali kelas kayak bisa sampai 300 sampai 500. Kita mencoba buat ya yang gampang dijangkau dan emang terbuka untuk masyarakat. Jadi emang fokus kita di edukasi. Oke, kalau kita riset-riset Mas, nah di skala itu kan fokus utamanya pertama edukasi, kedua program, servis, yang keempat itu surveyor. Tadi dari edukasi itu skala itu membangun edukasi di lingkungan mahasiswa utamanya di perencanaan kota. Terus untuk program servis dan surveyor itu gimana? Jadi kita memang fokusnya dari edukasi ya, kita bikin program terkait tutorial ARGIS, tutorial SketchUp, dan itu bisa diakses gratis juga. Dan nanti kedepannya juga kita ada kelas expert, jadi nanti kedepannya kita juga lagi ngekonsep nih, jadi kayak ada analisis yang memang susah dan belum ada nih yang membahas. Jadi kita bakal bikin program yang expert nanti di tutorial ARGIS dan SketchUp-nya. Ini ditunggu aja nanti kedepannya. Terus kalau terkait service, kita juga menyediakan jasa desain 3D, desain bangunan, desain indoor outdoor, itu kita juga menyediakan, dan beberapa kali kita juga udah ada
beberapa kali klien yang masuk kita, jadi buat servisnya terkait itu. Surveyor juga beberapa kali kita juga ada orderan yang masuk di surveyor ke kita, jadi ya terkait itu perencanaan kota juga tadi sama apa ya? Surveyor sama yang itu ya, yang program itu juga, itu kita juga sering membuka kayak kolaborasi sama prodi, nanti sama pemangku kepentingan juga nanti ke depannya tapi kita gitu ya pelan-pelan sambil, karena memang skala itu apa namanya, kita juga benar-benar semester 6 semua ya, jadi satu sibuk ya semua sibuk, jadi satu vakum semua vakum gitu, jadi kita juga jadwalnya juga agak susah, tapi kita dari tim kita juga udah ada adminnya yang ngurus kayak tanggal segini harus upload konten, tanggal segini harus ada program, tanggal segini kita nyebarin komprov buat biar dapat proyek gitu kita udah ada semua kan. Tapi emang akhir-akhir ini kita masih sibuk mau sidang seminar, jadi memang karena semester 6 ya, jadi setelah seminar misalkan program pada lanjutannya akan datang dulu. Ternyata emang sibuk banget, terus juga skala tuh ternyata emang cukup complicated ya. 4 yang disajikan untuk khalayak umum tuh 4 yang disajikan untuk mahasiswa dari edukasi, program, servis, dan surveyor itu cukup ribet ya, cukup menantang lah ya sekarang. Nah dari situ kira-kira ada nggak sih mas tantangan atau mungkin masalah yang mas dapetin dari awal rintis sampai sekarang dia mulai berkembang? Buat tantangan sih ya itu ya, membagi waktu jelas, karena kita yang udah ngomongin tadi karena emang benar-benar semester 6 semua ya, satu sibuk semua sibuk ya, itu jadi tantangan kita. Dan mungkin kedepannya mungkin kita akan nambah tim kita ya, jadi dari angkatan bawahnya itu kita mungkin akan kita ajak buat bareng-bareng mesin skala gitu ya, karena kita kedepannya juga setelah wisuda juga belum tentu nih berlanjutan skala, jadi kita akan regenerasi dari itu, mungkin kedepannya ada untuk rencana itu. Dan mungkin terkait tantangan yang lain tentang tantangan pasar ya, karena kita kan juga gimana ya, walaupun fokus di edukasi kan kita juga butuh support dana juga untuk akomodasi dan lain-lain untuk kita ya memang ya itu juga menjadi tantangan, karena memang di kan target pasar kita hanya di Solo, mungkin Solo, Jawa Tengah gitu, dan itu sudah lumayan banyak, jadi ya pintar-pintar kita menjalin hubungan itu juga menjadi tantangan kita. Jadi ya kalau aku sama timku tuh kayak benar-benar proyek tuh kita gak nyangka datangnya dari mana gitu. Aku kayak di jalan ketemu orang ngobrol itu bisa dapat proyek, jadi ya kita banyakin bergaul juga sih untuk dapat proyek itu, dan kita juga karena kita memang belum yang berlisensi resmi gitu ya, jadi kita belum berani tender kayak proyek-proyek pemerintah gitu, kita belum berani tender, jadi kita ya hanya dari kenalan kita yang butuh jasa desain, jasa perencanaan gitu, dari kenalan kita. Jadi ya menjalin hubungan itu juga tantangan, dan banyak pesaing pasar juga, ada banyak lah kalau disebut. Berarti banyak banget tantangannya ya. Terus juga strategi itu kan berarti kalau misalnya dari segi pasar, khususnya di pasar, berarti pendekatan yang bisa dilakukan itu pendekatan yang sekiranya tuh gak secara formal, gak hilang stakeholder juga apa, tapi lewat yang informal, mungkin dari jalur-jalur kenalan atau dari luar sebelum masuk ke jalur yang lebih formal kali ya mas ya. Nah, mas ini kan juga mahasiswa, terus nyusun skala juga bareng sama teman-temannya. Sebagai mahasiswa, gimana sih mas cara bagi waktunya antara skala sama kegiatan di kuliah? Kalau buat bagi waktu sih, aku sering tunggu aja, emang kalau kita fleksibel ya kan, kayak ada
admin tuh udah nyusun apa namanya jadwal buat tim-tim tuh kayak hari ini ngapain, jadi ya udah ada jadwalnya gitu. Aku juga ngikut ke admin tuh kayak hari ini rapat, tanggal segini rapat, itu juga udah dijadwalin selama 3 bulan biasanya. Hari ini ada jadwal ini, program ini, itu juga udah di timeline-nya juga udah ada rapi gitu. Jadi ya sesuaiin aja sama jadwal kuliah. Kita fleksibel, kayak nggak bisa ya bisa dulu kita. Jadi ya sibuk tapi selama ini masih aman sih. Oke. Nah, mungkin skala itu berarti kan sekarang balik lagi ke awal ya Mas ya, fokus Mas itu kan di sekarang lagi ngurusin seminar, terus juga di skala sambil dicicil seiring berjalannya waktu. Untuk kedepannya ini skala mau kayak gimana sih Mas? Harapan di skala itu nanti kayak gimana? Mungkin waktu lulus Mas mau bawa skala lebih lagi atau mau kayak gimana? Ya jelas pasti kita dari awal punya tujuan ya kalau bisa nggak hanya berhenti buat ngisi waktu. Awalnya kan emang iseng-iseng, ayo daripada kita ngapain, kita juga pengen angkatan 21 punya startup gitu, punya usaha. Awalnya kan cuma mau ngisi waktu luang aja dan pengen ada aja gitu. Nah, kita juga nggak pengen hanya sekedar sampai situ aja ya, nanti kita sambil istilahnya bikin portofolio perusahaan juga skala kita, jadi maksimalin. Jadi buat sekarang ini ya fokusnya sambil regenerasi juga yang jelas, dan ya setelah nanti kita wisuda, teman-teman kita wisuda ya berharapnya sekarang tetap lanjut. Kita juga belajar dari kakak-kakak kita, mereka juga bisa sampai CV, PT itu juga kita juga ada ke situ sih. Jadi kita memang ingin serius buat membangun skala buat ya lebih baik ke depannya. Ya ada lah kita contoh dari cutting kita, jadi emang ada kisah sukses dari mereka yang kalau angkatan 2013 itu mereka mulai dari garasi 4 atau 5 orang, mereka mulai dari garasi, sekarang udah punya kantor, sekarang udah banyak proyek dari kabupaten, provinsi gitu. Jadi kita juga pengen ke situ nanti, dan kita tapi tetap fokus kita tetap di edukasi masyarakat. Jadi memang kita juga di satu sisi menjadikan service, tapi di satu sisi tetap kita memang utamanya edukasi. Oke, jadi segitu skala itu berarti dari awal itu awal mula kisahnya skala itu dimulai dari iseng-iseng mahasiswa ya ceritanya, terus mulai ditekuni ya kan. Habis itu sekarang skala ini ingin meregenerasi, terus juga untuk kedepannya skala itu mau dikembangkan supaya bisa lebih baik lagi mengingat di angkatan sebelumnya dan juga yang pernah ada di sebelum-sebelumnya itu usaha-usaha jenis ini yang dapat berkembang ke depannya. Oke, nah mungkin dari Mas Bima sendiri ada yang mau disampaikan ke teman-teman sobat teknik? Mungkin buat teman-teman teknik, teman-teman PNS ya. Jadi kalau punya ide usaha, selama ada waktu, selama ada tenaga, lakuin aja. Karena aku memang modal aja memang modal nekat, benar-benar nggak ada modal 0 rupiah ya bisa dikata skala ini. Jadi ya sekarang udah mulai pelan-pelan kayak ya merangkak dikit-dikit kita dapat orderan proyek, dapat itu ya disyukuri, dan pokoknya modal nekat aja gitulah. Selama kalian punya ide, jalanin aja, jangan takut nanti dipikir sambil jalan gitu. Aku juga gitu kak, benar-benar modal nekat aja. Tapi memang teman-teman itu juga ya itu modalku cuma teman-teman itu ya, mereka juga semangat ya, aku jadi semangat juga. Jadi ya gitu, tim juga penting, kita tim yang baik juga penting. Nah, dari awal kita udah dengerin nih ceritanya Mas Dimas, gimana di awal membentuk skala, gimana masalah dan tantangan yang muncul, strateginya juga, kemudian juga gimana skala kedepannya mau dibawa. Terus juga tadi ada pesan dari Mas Dimas buat teman-teman yang lain untuk memulai bisnis tuh nggak perlu malu ya Mas ya. Yang penting modal nekat aja dulu. Terus pastiin juga lingkungannya tuh selalu mendukung gitu ya Mas ya. Nah, mungkin Mas mau promosi nih Mas, mumpung kita mau selesai. Oke, jadi bisa dari teman-teman teknik bisa follow IG Skala mungkin ya, Skala Company. Nanti di situ juga banyak konten terkait seputar kewilayahan, perencanaan wilayah dan kota. Ya
bisa lah nama insight kalian, dan nanti juga bakal ada program-program dari kami, tutorial ArcGIS, QGIS, SketchUp, itu aplikasi yang buat perjalanan anggota tentunya nanti juga bisa diikutin, dan tentunya bisa nambah pengalaman, nambah insight kalian gitu. Follow aja. Berarti jangan lupa di follow IG-nya skala.co ya Mas ya. Oke, terima kasih Mas atas waktunya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Sobat Teknik.